Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saya mau bercerita tentang faedah istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mazhab 4 di antara mazhab 4, Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari beliau ingin menghabiskan malamnya di dalam masjid di luar kota. Beliau mendatangi sebuah masjid, tetapi oleh si penjaga masjid beliau ditolak. Tidak boleh. Ini masjid kalau malam dikunci, kalau di sekitarnya boleh. Tapi Ahmad bin Hanbal bersikeras untuk diperbolehkan masuk. Hatta beliau hanya ingin satu tempat saja untuk kakinya, untuk delamaannya. Masa tidak boleh semalam suntuk? Dan dia tidak akan duduk, hanya berdiri saja semalam suntuk. Dan penjaga masjid tersebut tetap menolak, tidak memperbolehkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk masuk ke dalam masjid. Mungkin si penjaga masjid itu belum tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Peristiwa ditolaknya Imam Ahmad bin Hanbal masuk masjid ini diperhatikan oleh seseorang di luar. Seorang pembuat adonan roti, tukang buat adonan roti. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ditolak, maka orang tukang adonan roti tersebut menawarkan kepada Imam Ahmad supaya berkenan. Apabila berkenan, beliau dipersilakan untuk bermalam di gubuknya. Permintaan tersebut disetujui Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya keduanya beranjak menuju ke rumah si tukang pembuat adonan roti itu. Di sana Imam Ahmad bin Hanbal diberikan tempat untuk beribadah, dan si pembuat roti tersebut melanjutkan pekerjaannya, yaitu membuat adonan roti. Ketika membuat adonan roti, ada yang menjadi perhatian khusus dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu orang tersebut tak henti-hentinya mulutnya komat-komit membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan itu diperhatikan terus oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata selama dia bekerja sampai suntuk, sampai pagi, orang tersebut tidak henti-hentinya membaca istighfar. Maka keesokan harinya Imam Ahmad memanggil si tukang adonan roti. Bapak, kalau boleh tahu, apa alasan mengapa Bapak di dalam membuat roti itu selalu membaca istighfar? Adakah faedah yang Bapak rasakan dari membaca istighfar? Tentu saja Imam Ahmad bertanya begini bukan berarti dia tidak tahu faedah istighfar, tapi dia hanya meyakinkan apa pengalaman spiritual dari orang tersebut.
ingin tahu. Ternyata orang tersebut menjawab dengan penuh yakin bahwa dia membaca istighfar sudah lama, dan faedahnya setiap kali dia berdoa selalu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditolak, tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Karena itu dia selalu beristighfar. Semua doanya dikabulkan, kecuali satu, wahai Tuhan, yang belum dikabulkan sampai sekarang. Apa itu? Saya pengen melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya berdoa, saya minta kepada Allah supaya saya bisa melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menjerit keheranan, subhanallah. Wahai Bapak tidak hanya melihat Ahmad bin Hanbal, tetapi Bapak juga bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Bahkan Bapak bisa memeluk Ahmad bin Hanbal sekarang juga. Entah apa yang membuat aku tertarik untuk datang ke rumah sampean. Benar-benar amazing istighfar. Amazing. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Beristighfarlah kalian, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan ngeculno, akan melepaskan air hujan midraran dengan deras sekali. Itu sebuah ungkapan untuk, artinya memberi rezeki dengan deras sekali. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambah kekuatan di atas kekuatan. Semakin kuat, semakin banyak istighfar, semakin kuat, semakin kuat. Itu istighfar. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tadi adalah bagian daripada salah satu faidah daripada istighfar, terkabulnya doa. Melihat cerita tadi, melihat ayat tadi, faidah istighfar adalah memperbanyak rezeki, menambah kekuatan yang berlipat-lipat. Itu istighfar. Dan konteks pada zaman sekarang, istighfar itu adalah salah satu dari dua perkara yang bisa menolak azab Allah. Salah satu dari dua perkara yang bisa menolak azab. Ada dua kalimatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
Allah tidak akan liyu'adzibahum, menyiksa mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah sekali-kali, Allah bukanlah penyiksa mereka. Ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka yastaghfirun. Yastaghfirun, meminta ampun atau beristighfar. Ada dua Allah tidak menyiksa mereka, yaitu syaratnya engkau wahai Muhammad ada di kalangan mereka, dan mereka atau mereka meminta ampun atau beristighfar kepada Allah. Kapan-kapan kita akan mengupas mengapa dua kalimat ini berbeda. Maka yu'adzibahum, yu'adziba menggunakan jumlah fi'liyah. Wa anta fihim, syarat yang pertama engkau ada di kalangan mereka, menggunakan jumlah ismiyah. Sedangkan yang kedua dibalik. Maka Allah mu'adzibahum, Allah bukan penyiksa mereka, menggunakan kalimat, menggunakan jumlah ismiyah. Sedangkan bahum yastaghfirun, jumlahnya jumlah yastaghfirun, jumlah fi'liyah. Yang jelas ada dua hal yang menyebabkan Allah tidak menyiksa kaum. Yang pertama sudah kelewat, yaitu kalau Nabi Muhammad ada di situ dan beliau sudah tidak ada. Tinggal satu, bahum yastaghfirun, kalau orangnya beristighfar. Beristighfar itu dapat menyebabkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah bukan menyiksa. Allah tidaklah menyiksa mereka. Allah tidaklah penyiksa mereka. Kalimatnya begitu. Artinya Allah tidak akan menyiksa. Makanya gunung meletus kemarin menjadi peringatan buat kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, zahir dan batin. Zahir dan batin penting. Zahir dan batin. Kalau seseorang berkata, saya tidak mau minta ampun. Mengapa? Karena saya tidak punya dosa. Saya ini tidak punya dosa. Tidak pernah keluar, tidak punya dosa. Maka kata Syekh Jabir Al-Baghdadi, beliau mengatakan minta ampun dari dosa, dan apabila Anda merasa tidak berdosa, maka tetap diperintahkan untuk minta ampun karena Anda merasa tidak berdosa. Merasa tidak berdosa, merasa bersih, merasa suci, itu dosa. Dan itu perlu dimintai istighfar. Nomor satu. Nomor dua, kalau tidak salah Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan istighfaruna yahtaju lal istighfar. Kita minta ampun istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi, karena permintaan ampun kita itu kadang-kadang ada unsur istighfar, karena minta ampun dosa lagi, minta ampun dosa lagi, sehingga kita pun minta ampun terus. Minta ampun kita itu loh, kita perlu minta ampun karena mood.
kita minta ampun model seperti itu. Itu istighfar. Jadi istighfar adalah sesuatu yang penting. Sesuatu bukan yang penting, sesuatu yang pasti. Tidak boleh tidak orang meninggalkan istighfar. Orang meninggalkan istighfar tidak bisa. Wajib istighfar. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada istighfar yang dijamin 100% diampuni oleh Allah. Yaitu kita datang kepada Rasul, lalu minta kepada Rasul untuk Rasulullah memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Jadi orang-orang haji itu diantaranya keuntungannya yaitu orang-orang yang haji yang berziarah ke Madinah itu mereka melaksanakan sebuah ayat, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Walau annahum izzalamu anfusahum, andai kata mereka berbuat zalim, menzalimi diri mereka, berbuat dosa sampai menggunung, ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad, baik ketika engkau hidup maupun ketika engkau mati, di situ tidak ada keterangan. Ja'uka fastaghfirullah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul, dan mereka dimintakan ampun oleh Rasul, lawajadullaha tawwabar rahim, mereka akan mendapati Allah tawwaban, mau menerima taubat, rahiman, dan kasih dan maha sayang. Kalau dia minta ampun dan dimintakan ampun oleh Allah dan dimintakan ampun oleh Rasulullah, karena dia datang kepada beliau hayyan wa maitan. Ada lagi satu faedah istighfar. Ada satu faedah istighfar. Ada faedah istighfar. Itu sebuah ungkapan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Sebesar apapun dosa itu, kalau orangnya masih mau istighfar, itu tidak ada kata dosa besar. Tapi juga harus hati-hati, karena sebelum itu ada dawah la saghirata ma'al israr. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja kalau kita lakukan terus menerus, maka itu menjadi dosa besar. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, itu adalah dari keteledoran dan kebodohan saya. Dan apabila ada yang benar, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.